Kita berangkat dari peristiwa, mencoba mempelajari peristiwa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini dan Hawa diusir dari surga karena melakukan satu kemaksiatan, yaitu mendekati buah pohon sajaro. Wala taqraba hazihi sajaro. Jadi sajaro yang ditadaburi di ayat ini, ada beberapa ulama menjelaskan itu adalah pohon keturunan. Jadi pohon keturunan artinya apa? Jangan bikin keturunan di surga. Nah, namun suami istri ini melakukan. Itu kenapa dalam catatan cerita yang lain, Adam dan Hawa ini, ya kalau bahasa sekarang tuh berzina gitu loh kawan-kawan. Nah maka akhirnya dosanya adalah dihinakan, dibuat Allah telanjang, dan diusir dari surga. Oke, dan itu kenapa dosa disebutkan, coba lihat di ayat 36-nya, dan dikeluarkanlah dari segala kenikmatan. Itu kenapa saya melihat, ayah bunda rahmati Allah, orang-orang yang terjebak pada maksiat zina, itu Allah cabut kenikmatan hidupnya. Dibuat bangkrut sebagian besar yang saya jumpai. Nah, maka buat yang jomblo, segeralah menikah. Jangan kebanyakan milih. Ustadz, pilih yang mana Ustadz? Ada yang satu hidungnya ganteng, tapi pelit Ustadz. Yang satu lagi hidungnya sih agak pesek, tapi menyenangkan hati walaupun agak hitam. Oke, ada lagi enggak? Tapi saya tuh maunya yang mancung tapi baik dan soleh Ustadz. Boleh juga. Saran Ustadz pilih yang mana? Saran saya pilih yang mau sama kamu. Ya kan? Kalau buat 1, 2, dan 3 tak mau sama aja bohong. Betul nggak Bunda? Nah, pilih yang mau. Nah, itu tips buat para jomblo rahimakumullah. Tapi rasa-rasa di saya di sini nih tak ada lagi para jomblo. Ada yang masih jomblo? Ada ya. Nah, buat yang sudah menikah, ya kan? Maka buat yang udah menikah, punya anak, ada ya. Nah, yang sudah punya anak, pesan saya ayah bunda, saya ini di sebulan terakhir ini terus dihebohkan dengan kasus zina. Ngeri sekali. Macam-macam. Bahkan mohon maaf sekali, sudah saya sebutkan kemarin. Fenomenal baru, selebgram, bernikop, tapi jual diri. Macam mana coba? Oke. Selebgram, bernikop, jual diri. Yang lebih parah lagi, imam masjid, hafal Quran. Jadi saya itu akhirnya jadi lemes mendengar berita ini, coba mediasi menyelesaikan, tapi membuat saya bertambah keimanan, benarlah setan itu nyata gitu ya. Iblis tuh menggoda terus. Nah, maka pesan saya buat orang tua, jika sudah ada anaknya yang siap menikah, jangan tunda-tunda. Jangan dibebankan sampai untuk mengadakan pesta, untuk ngutang ke sana kemari. Karena itu tidak dicatat sama Allah tentang kualitas pestanya. Yang dicatat sama Allah itu adalah keberkahan akadnya. Jangan tunda-tunda, Pak. Jangan sampai kita selaku orang tua menanggung dosa zina anak kita. Na'udzubillah. Saya ulangi ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua menanggung dosa zina anak kita. Buat Bapak Ibu yang punya anak perempuan. Dek, Bapak mau kenal sama laki-laki yang mendekati kamu. Tanya langsung. Kamu udah punya apa, nak? Kamu sedang ngerjakan apa? Apa impian kamu ke depan? Ya udah, tes. Kalau bisa, yuk sholat. Suara saya kedengaran, ayah bunda? Dengaran. Dengar ya. Nah, saya lanjutkan dulu nih ceritanya nih. Nanti baru kita tanya jawab. Jadi, gara-gara dosa zina, anggaplah dosa tadi itu, mendekati buah khuldi tadi itu, Allah cabut seluruh fasilitas Nabi Adam. Tuh lihat, segala kenikmatannya, akhirnya dia tinggalkan kenikmatan, bisa makan enak, tidak perlu bekerja, memetik makanan sepuasnya dengan satu kenikmatan. Itulah dia. Diusirlah suami istri ini, ya kan? Nah, untungnya Nabi Adam kenal passwordnya. Di ayat 7-nya, Adam terima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat. Inilah dia. Kalau sedang kena hukum, bukan minta tolong.
orang ketika bisnisnya sedang jatuh, rumah tangga sedang berantakan, justru salah berpikirnya. Dia bilang, tolong ya Allah, rubah suami saya. Padahal dia sedang kena azab. Dia azab, diuji lewat pintu suami, diuji lewat pintu istri. Begitulah dia. Nah, maka yang dibutuhkan ketika kita sedang dalam satu kemaksiatan, dalam posisi azab, ya kan? Ingat, azab dan ujian sama kok bentuknya. Sama-sama ujian itu juga punya poin kesusahan. Nah, oke. Tetapi kalau salah merespon, tidak kelar-kelar. Nah, tapi yang paling aman adalah minta ampun. Itu udah paling clear. Ya kan? Udah paling rendah, paling level paling bawah. Nah, minta ampun. Sehingga ketika ada minta ampun dengan surah Rabbana Zolamna, Allah ampunkan. Nah, maka esensi daripada azab itu sendiri Allah sudah sebutkan di surah As-Sajdah, surah 32-21. Kenapa sih Allah turunkan azab itu di muka bumi? Untuk apa sih sebenarnya? Apakah untuk iseng-iseng saja? Ataukah untuk menyakiti hambanya? Karena Allah sendiri berjanji tidak mau menyakiti hambanya. Coba lihat di surah Yunus ayat ke-44. Allah mengatakan di kalimat akhirnya, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinna sal anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak menzolimi manusia sedikit pun. Coba lihat. Tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi apapun bentuk kesusahan itu harus diingat. Allah nggak zolim kok sama kita. Ini karena kita yang pernah menanam maksiat di masa lalu. Lalu benarlah Allah sebutkan di surah As-Sajdah ayat ke-21 bahwa azab yang Allah timpakan dalam kehidupan kita, kalaulah bunda-bunda hari ini sudah selesai episodenya, sudah bahagia, sudah nyaman, sudah cukup, maka metode ini tolong sampaikan kepada anak-anaknya yang sedang berjuang hari ini. Yang sedang meniti karir, yang sedang lagi bangun bisnis, yang sedang serius. Ini kan saya lihat yang ikut pada sebagian besar oma dan opa. Ya kan, oma, opa, mbah-mbah, ya kan, nenek kakek. Rata-rata sudah punya anak yang cukup dewasa. Tapi perlu disampaikan, harusnya yang ikut ngaji juga nih bukan kita, tapi anak-anak kita juga. Maka Allah sebutkan di surah Sajdah ini, pasti kami timpakan sedikit saja siksa, sebagian siksa di dunia, sebelum yang besar nanti di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi tujuan Allah menurunkan kesusahan tuh biar Kak Siti, biar Kak Bu Supiati, biar Bunda Aminah kembali ke jalan yang benar. Ada satu ketika seorang kakak adik. Kakak ini kaya raya. Sampailah bertahun-tahun kaya raya di usahanya, tiba-tiba di puncak peristiwa si kakak ini digugat sama adiknya setelah ibu meninggal. Gugatannya apa? Gugatannya adalah hak waris. Si kakak merasa kau kan sejak kecil waktu SMA aku sudah kaya, aku yang menghidupi, aku yang kuliahkan, aku yang bayar, gitulah dia. Lalu ternyata waktu gugatan sidang pengadilan, sang adik bertiga, jadi 3 lawan 1. Si kakak berpikir, ya kan, nah, nama saya tak disebut Kak Ustadz, namanya Galaxy A22. Saya tak kenal sama Galaxy. Ya kan, berarti orang tuanya Samsung dong. HP kok laku dijual Oji tuh? Oji udah laku HP je. Udah laku kali. HP laku. Oh. Berapa? Hah? Oke. Nah, akhirnya cerita tadi itu ya Bunda. Jadi digugatlah. Ternyata di pengadilan ini akhirnya kalah sang kakak. Lalu karena sang adik bilang iya ini waris, ya kan? Dan sang kakak itu merasa dia sudah berkorban banyak menghidupi adik-adiknya dan berpikir wajarlah saya yang tinggal di rumah ini. Lalu
Pas setelah pembacaan eksekusi, silakan kata hakim tinggalkan rumah tersebut. Selesai itu berkumpul lagi berempat saudara. Sang kakak bilang, adik bilang, kapan mau tinggalkan rumah? Mintalah aku waktu, kata sang kakak. Ya sudahlah, kata dia. Boleh ndak aku minta sesuatu, kata si kakak ya. Boleh ndak? Apa namanya? Boleh, tapi nanti aja, kata si adik. Ya kan? Aku mau nyampaikan sesuatu. Kita ketemu di makam ibu aja, gitulah dia. Duduklah 4 beradik ini di makam ibunya. Jadi sang kakak ini sudahlah kena tuntut, lagi bangkrut pula bisnis percetakannya, mesinnya semua rusak, piutangnya banyak yang angkut dari proyek-proyek tadi itu tidak ada yang jalan. Jadi betul-betul di fase jatuh-jatuhnya. Padahal ketika adik-adiknya masih remaja, kuliah dia biayain semuanya. Dalam hati tega sekali adiknya, gitulah dia. Nah, akhirnya sang kakak puncaknya ketika dibilang akhirnya mereka kumpul di makam ibunya. Nah, terus kata kakak bilang, "Dek, ya saya akui saya salah." Ya kan? Mohon maaf lah, Dek, atas kehilapan saya. Nah, jadi saya pikir saya sudah menjalankan. Bukan itu persoalannya, Bang. Tapi sebagaimana hakim katakan kemarin, karena selagi abang waktu itu, abang meminjam sertifikat ibu tanpa izin ibu. Walaupun niatnya untuk bisnis dan membantu. Tapi sampai meninggal, justru abang mencuri gitu ya. Tidak izin ibu, maksi ibu tanda tangan palsu. Dan saya tahu peristiwa itu. Ya udahlah. Terus boleh enggak saya minta perpanjangan waktu 2 minggu lagi untuk keluar rumah. Saya minta maaf ya, Dek. Gitulah kata abang jadi kepada adik-adiknya. Terus adik bilang, Bang, tidak boleh bang, jangan 2 minggu. Tidak bisa, kata adiknya. Maksudnya, lebih cepat. Makin menangis air matanya. Maksudnya, kata abangnya, iya kalau bisa enggak, harus 2 minggu, lebih cepat. Akhirnya abang nih lah, yalah, aku salah, aku minta maaf. Lalu sang adik bilang, maksudnya lebih cepat tuh bang, adalah lebih cepat saya putuskan. Dalam artian, karena abang sudah mengakui kesalahan abang dan minta maaf sama kami, dan dengan jujur mengatakan abang iya pernah menggadai sertifikat ibu tanpa izin ibu, depan makam ibu abang juga udah minta maaf mengatakan tadi, maka kami bersepakat bertiga untuk memang mau menyerahkan rumah itu kepada abang. Jadi, sidang di pengadilan itu hanya shock terapi untuk memastikan abangnya ini mengakui salah. Mengakui salah dan mau bertobat. Begitu passwordnya. Nah, artinya ya Bunda Rahmatullah, sebagaimana di ayat surah Sajdah 21 nih, jadi azab kata adiknya, dulu bang waktu antum masih jaya-jaya, antum sombong, gak bisa diingetin. Ibu pun kadang ente lawan. Iya memang ente punya uang, ente berjasa, tapi sombong. Nah, tapi kan ente sudah minta maaf, sudah ini, nah kami ridho. Gitulah cara Allah tuh mengatur kawan-kawan. Ada lagi kisah sepasang suami istri yang konsultasi sama Ustadz. Padahal suami istri ini aktif di masjid. Oke. Tapi setiap bangun bisnis bangkrut. Sampai klimaksnya kena PHK. Jadi suruh susah untuk bertahan hidup. Jadi begitu datang sama Ustadz, ditunjukkan 10 dosa besar. Ustadznya tanya, kamu pernah syirik gak? Nggak mungkin, dia marbut masjid. Kamu lalai sholat? Nggak mungkin, dia rajin sholat. Gibah, saya jarang keluar Ustadz, jarang berinteraksi sama orang. Makan rezeki yang haram, insya Allah Ustadz, saya amanah kalau kerja dagang. Akhirnya Ustadznya bingung. Kok bisnisnya bangkrut malah punya hutang, tapi orangnya amanah, jujur, aktif di masjid. Ustadznya lupa. Tiba-tiba lupa menanya pertanyaan ketiga, yaitu dosa besar yang namanya zina. Mohon maaf bang, mbak, saya lupa nanyakan ini. Jadi kan kalau ada sama orang kalau ada bermasalah konsultasi sama saya cuma tunjukkan daftar 10 dosa besar. Coba cek. Sudah bertobat belum? Gitu kata kuncinya. Selama kita belum bertobat, maka kita belum minta ampun sama Allah, maka jangan harap azab itu dicabut sama Allah. Ternyata barulah dia jujur. Begitu Ustadz ngomong Cina, netes air matanya. Ustadz, kami berdua nih sebelum nikah 10 tahun yang lalu,
sudah pacaran lama 7 tahun pacaran, dan sudah beberapa kali melakukan keguguran, menggugurkan kandungan sebelum kami nikah. Nah, inilah masalahnya. Antum belum minta ampun sama Allah. Antum pikir dengan dosa, dengan rajin sholat, karena jadi kayak gini, Allah itu setiap kebaikan dan setiap kemaksiatan itu punya kamarnya masing-masing. Kalau saya melanggar lampu merah, maka saya urusannya dengan lalu lintas, polisi polantas. Kalau saya misalkan nauzubillah mencuri atau apa, maka urusannya dengan reserse kriminal. Kalau saya korupsi, itu dengan tipikor, tindak pidana korupsi. Beda-beda. Nah, demikian juga dengan Allah. Setiap ada orang yang rajin sedekah, tetap dapat pahala sedekah. Tapi dalam sedekahnya, dia juga bermaksiat. Dia, mungkin korupsi. Dia mungkin, mohon maaf, zina. Tetap kena ada hukumannya. Nah, tapi dari dua cerita tadi kita pahami, biar kawan-kawan tidak bersedih hati, Allah pun menghukum tuh agar kita kembali. Nah, lihatlah sayangnya Allah. La'allahum yarji'un. Allah menghukum kita itu, Allah sebutkan di Quran ini, di surah As-Sajdah 21 ini, agar kita kembali. Tetap ada menguntungkan manusianya. Jadi jangan sedih ketika Bunda Supiati, Kak Siti Khotimah, Ayah Bambang, ya kan, Kak Pipit, kalaupun hari ini sedang Allah hukum, sebenarnya Allah ingin Kak Siti kembali ke Allah, kembali ke jalan yang lurus, gitu dia. Nah, maka hati-hati orang yang merasa soleh dengan orang yang sedang serius bertobat. Nah, ya kan, kalaulah kita tak bisa mengejar ketinggalan amal soleh daripada orang yang soleh sekali, minimal kita bisa mengejar dapat hadiah Allah dengan pahala, dengan rezeki bertobat. Karena Allah sudah sebutkan, orang Allah sendiri, ya kan, di ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Di penggalan terakhir kalimat ini, Allah sungguh, pakai kata-kata sungguh, berarti ada kata-kata penekanan. Allah suka sekali dengan orang yang bertobat dan mensucikan diri. Maka ada satu kalimat ayat Allah buat kita yang pernah berdosa dan mungkin masih dalam kubangan dosa. Allah sampaikan satu pesan kepada hambanya di surah Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Dosa zina, dosa ghibah, dosa riya, dosa riba, dosa syirik, dosa lalai sholat. Allah ampunkan semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, mulai nyambung sampai di sini. Dari mana Ustadz caranya? Ada dua cara. Berarti satu tadi, prinsipnya semua orang pernah berdosa. Oke? Prinsip yang kedua adalah ternyata azab yang Allah turunkan dari dosa kita dalam rangka kembali ke jalan yang lurus. Surah As-Sajdah ayat 21. Prinsip yang ketiga, yang dalam kubangan azab, yang Allah bilang, tenang saja, aku ampunkan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya Allah mengampunkan? Oke, lanjut apa cukup? Lanjut. 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 Oh, tanggung ya kan? Wallah. Coba lo. coba pegang kepalanya ya Allah. Pegang kepalanya dulu. Allah. Banyak kali dosaku ya Allah.
Banyak sekali dosaku ya Ya Allah. Allah, banyak sekali dosa hamba ya Allah. Nah, yang polos-polos beginilah nih yang gampang dapat ampun dari Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena esensi minta ampun itu tidak boleh lagi merasa sombong. Betul-betul nyerah. Amin. Nah, apa yang membuat ampun itu susah datang? Masih sombong. Masih ada sedikit perasaan merasa benar. Tapi kan Bu, salah dia. Dia yang nipu kita. Tidak ada begitu. Karena ayatnya yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Nah, jadi salah satu supaya ampun itu landing, turun, betul-betul menghilangkan lagi perasaan menyalahkan orang di luar kita. Siapakah contohnya? Kita lihat redaksi doa Nabi Adam. Di surah 7 ayat ke 23. Rabbana zolamna, ya Allah kami yang menzolimi diri kami sendiri, anfusana, ya kan, wa illa taghfir lana, jika engkau tak mengampunkan kami, wa tarhamna lanakuna minal khasirin, tentu kami jadi orang yang merugi. Oke, ada kata-kata kami yang menzolimi diri kami sendiri. Terus di surah 21 ayat ke-87. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Kuntu subhanaka, ini maha suci engkau ya Allah. Kuntu minaz zalimin, akulah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus juga ngaku zalim. Tadi. Lalu surah Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu, ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menzolimi. Ini doanya Musa. Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Musa punya 3 berbeda hidup, berbeda zaman, punya 3 doa yang punya satu irisan kata-kata. Apa itu? Apa kira-kira kata-katanya? Dolam tuh. Minta Yes. ampun. Mengaku Zolim. 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 Nah, maka agar ampunan turun, sadarilah bukan orang yang zolim, bukan dia yang nipu kita. Dia tuh hanyalah objek yang Allah datangkan. Dia tuh hanyalah peran. Karena Allah sudah sebutkan di surah Al-Furqan ayat ke-20, kata Allah, sesungguhnya sebagian dari kamu adalah sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi tidak usah bantah. Kok bisa ya dia kiai nipu saya? Memang dia yang Allah yang kirimkan. Kok tidak nyangka kiai dia nih saya yang besarkan, saya yang kasih modal. Tapi kok saya mengkhianati saya? Tidak usah pusing. Karena Allah sudah bilang, dia itu cobaan. Kiai, kok anak saya kayak gini ya? Nauzubillah kayak gini. Nggak usah pusing, karena dia cobaan. Gitu cara berpikirnya. Semakin kita merasa benar, sang orang tua merasa sudah mendidik anak. Tetap ya anaknya tidak mau dengarkan. Sang anak sudah merasa berbakti sama orang tua. Tetap ya orang tua jadi tidak sedikit anak-anak curhat ke saya, orang tuanya masih senang dengan riba. Itulah cobaan. Nah, maka ampunan tak akan datang kalau kita tak nyebut passwordnya. Aku yang zolim ya Allah. Mungkin waktuku kurang buat anak. Mungkin aku tidak menyenangkan partnerku ya Allah. Salah aku ya Allah. Aku yang zolim. Harus melawan, bahkan melawan kecerdasan. Begitu kita ngaku zolim, maka kita lihat di ayat 88. Setelah Nabi Yunus bilang dia zolim, maka ayat berikutnya, fastajab lahu, kami kabulkan doanya Yunus. Nah, tadi mengaku salah itulah soleh. Oke, itu bicara doa yang harus dilafalkan. Nah, saya ingin minum sebentar ya.
Jadi, ayah bunda rahmati Allah, mengaku salah itulah soleh. Nah, perasaan inilah yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Tapi inilah passwordnya. Kalau kita siap mengaku salah, betul-betul tulus dari hati dalam setiap peristiwa kesusahan dalam hidup kita dan tak lagi menyalahkan orang, disitulah pertolongan dan ampunan turun daripada Allah. Nah, maka itu secara doa. Cukupkah? Belum. Ada satu lagi, ya kan? Ada satu lagi tindakan yang harus dikerjakan. Apa amalannya? Salah satu, sebenarnya banyak amalannya. Tapi amalan yang ingin saya sampaikan yang mudah. Terlihat amalannya sederhana, tetapi inilah dia jawabannya. Buka surah Al-Ahzab, surah 33. Ayat 70 dan 71. Surah Al-Ahzab ayat 70. Tuh. Oke. Allah sudah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman. Berarti siapa? Dia yang mengaku Tuhan, dia yang sholat, dia yang produktif, dia yang bayar zakat, itu orang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Berarti dia mau menjalankan hukum-hukum Allah. Serius mau cari tahu dan betul-betul mau meninggalkan apa yang Allah benci. Nah, lalu ada tindakan khusus di ayat ini. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah kata-kata yang benar. Lisannya harus baik. Yang keluar hari-hari adalah kebenaran. Apa kebenaran? Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang keluar. Oke. Nah, kalau orang Melayu bilang tudung saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong meramput. Nah, gitulah dia. Kerjaannya bohong, kerjaannya ngegibah, kerjaannya ngomongin orang. Nah, begitu kawan-kawan. Maka Allah pesankan, yuk latihan. Latihan apa? Latihan disiplin word. Berkata benar itu bukan hanya berbicara tidak menggibah. Bukan hanya tidak ngomongin orang. Bukan hanya tidak bohong berkata benar itu. Suara saya kedengaran kan kawan? Lancar ya? Kan Ustaz. Jelas ya. Oke. Sinyal kali ya. Kawan-kawan yang tidak ketemu ya. Jadi berkata yang benar itu bukan hanya bicara jujur. Bukan hanya berbicara tidak ngegibah. Bukan. Tapi secara kompleks berkata yang benar juga itu salah satunya tidak berkeluh kesah. Karena banyak sekali manusia ini kejebak. Sukanya berkeluh kesah. Oke, di surah Al-Ma'arij Allah sebutkan orang-orang yang suka mengeluh. Maka pastikan yang keluar dari lisan adalah ajakan kebaikan, kata-kata berita yang menyenangkan orang, kata-kata yang tidak menghakimi orang. Maka Allah hadiahkan di ayat 71-nya apa? Yuslilakum a'malakum. Allah memperbaiki amal-amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampunkan dosa. Ternyata cuman membetulkan perkataan kelihatannya mudah, tapi ini sulit. Apa mudah-mudah sulit ya kan? Untuk tetap ngomong baik, untuk tetap ngegibah, untuk tetap tidak ngomong asal. Tapi Allah janjikan kalau kau omongannya benar, ucapannya benar, maka akan aku perbaiki amalmu, aku ampuni dosa kamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh Allah kasih dia kemenangan, dan bukan hanya kemenangan tapi kemenangan yang agung. Itulah dahsyatnya. Jadi tadi apa cara untuk dapatkan, sekali lagi saya mudahkan, sederhanakan, setiap orang punya potensi bermaksiat. Tujuan Allah maka orang itu diturunkan azab. Tujuan azab di surah 39 ayat surah 32 ayat 21 agar kembali ke jalan yang lurus.
Maka buat orang yang sedang mengalami kesusahan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Lalu apa tindakannya? Tindakannya adalah menambah koleksi doa ampunan, satu. Dan yang kedua, mulailah. Kayaknya tidak nyambung antara membesarkan bisnis, dapat jodoh, diperbaiki rumah tangga, dengan memperbaiki kata-kata. Kayaknya tidak nyambung. Karena memang tidak bisa pakai akal. Nah, tetapi bagi Allah, Allah sudah kasih satu peluang buat kita. Kalau kau memperbaiki lisanmu, wahai Siti Khotimah, wahai Umi Farida, wahai Purwati, wahai Erina, ya kan? Wahai Sukesi, kalau kau perbaiki kata-katamu, insya Allah aku juga akan memperbaiki kehidupanmu. Nah, begitulah dia. Bagaimana sih Ustadz latihan perbaiki kata-kata? Perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Sehingga yang keluar dari sehari-hari lisan kita cuman Al-Quran. Diskusi kita cuman diskusi Quran. Kalaupun ada sebuah peristiwa, tentu yang kita cari adalah hikmahnya. Kenapa ya Allah turunkan musibah itu? Kenapa sehingga kita terjaga lisannya? Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya kan? Nah, termasuk bunda-bunda semuanya, ada Bunda Asila, ada Bunda Isnaini, ada Bunda Nur Komaria, dan semua kawan-kawan keluarga besar MIM, ya kan? Latihannya, prakteknya hari ini, keluarga besar MIM namanya amalannya jamu. Apa nama amalannya? Jamu. Jamu, yaitu jaga Mulut. jaga mulut. Maka latihannya mulai besok, ya kan? Terutama kalau udah pagi-pagi menyiapkan makanan anak, suami, ngelihat suami ngambil baju di lemari main tarik aja, habis itu berantakan lagi, langsung ingat jamu. Nah, hanya gara-gara jamu nanti amalnya diperbaiki Allah, dikasih kemenangan lengkap sekali. Amalan sederhana tapi impactnya besar. Maka hati-hati wahai para wanita, terutama secara psikologi wanita itu mengeluarkan kata-kata 20.000 kata-kata sehari. Kalau tadi punya kata-kata stoknya adalah stok ngomel, diganti mending solawatan, mending murojaah. Nggak dapat hafalan ayat-ayat yang baru, pakai ayat-ayat yang lama. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Lalu suaminya tanya, "Mah, kenapa ayat itu terus?" Ya kan itu kan ayat minta perlindungan setan. Iya, takut bapak yang jadi setan. Kan gitu. Kan malikin nas, ilahin nas, minsar. Jadi kayak gitu. Maka pentinglah nanti tanyakan Ustazah Siti, ada cincin zikir yang bagus tuh loh, yang digital, bukan yang ada rekaman bagus, yang keren. Nah, saya tuh kalau pakai itu terbiasa untuk akhirnya ya udah kalau waktu kosong pasti langsung otomatis tangan tuh. Nah, itu salah satu ikhtiar untuk latihan jamu, jaga mulut ya. Oke, apa jamu? Jaga mulut. Nah, ya kan? Bisa beli nggak Ustazah Siti? Tanya, Ustazah Siti tahu tuh, saya pernah dikasih sama teman-teman tim-tim MIM. Bagus ya. Nah, begitulah ayah bunda yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi, kita ini tak bisa menghindar daripada dosa. Nah, terakhir, gimana caranya supaya bertobat tadi? Berdoa sudah, jaga mulut sudah, maka orang yang komitmen bertobat, maka dia harus punya 3 aspek. Ingat dosa, ingat mati, dan berjanji tak mengulangi. Gimana caranya berjanji tak mengulangi? Tutup seluruh pintu yang berpotensi menjadi pintu masuk iblis. Apa yang saya lakukan? Tidak sedikit jemaah follower itu DM. Dan tidak sedikit juga saya dengar kasus berawal dari curhat, ujung-ujungnya jadi melekat. Nah, apa yang saya lakukan? Apalagi yang curhat itu uhti, Ustadz, mohon sarannya, mohon doanya. Nah, yang saya lakukan untuk menutup pintu iblis agar terhindar dari fitnah wanita, akun-akun sosial media saya juga terkonek dengan handphonenya istri saya. 1.
Yang kedua, saya tuh istri saya namanya istri bawaan, bukan istri simpanan. Karena setiap saya safar keluar kota, Kak Mira saya bawa. Kalau saya tinggal jadi istri simpanan, bahaya, ya kan? Nah, karena serigala di luar banyak sekali. Begitulah dia. Itu kalau berbicara tentang syahwat perempuan. Lalu gimana saya nyutup lagi pintu materi? Salah satu cara yang saya lakukan di bisnis perusahaan saya sendiri, kawan-kawan Pak Ibu sekalian, saya tidak pegang uang, saya pun digaji. Kenapa? Karena kadang kalau uang itu di tangan, iman sedang lemah, maka dia liar. Dia akan cari pintu-pintu, cari kesenangan sesaat. Nah, begitulah dia, ayah bunda rahmati Allah. Nah, maka sekali lagi, sudah bertobat, sudah jamu, nah maka bertobat, minta ampun dalam rangka ingat dosa, ingat mati, dan secara sadar menutup seluruh pintu maksiat yang dikerjakan. Tahu kita di kelompok arisan itu banyak gibahnya, jangan ikut arisan pengajian itu. Niatnya datang ngaji, tapi duduk belakang ada setannya. Bu. Tahu nggak Bu tadi? Tak nyangka loh Bu, ustazah kita itu diantar pakai mobil yang lain. Dan saya lihat yang antar juga bapak-bapak yang lain Bu. Saya jadi penasaran, ngegibah di belakang. Dia tak tahu ternyata ustazah tadi habis kumpul keluarga yang ngantarin abang kandungnya. Nah, kan begitu dia. Bu, coba lihat. Gak nyambung sekali tuh ya. Itu jemaah baru ikut kita ngaji. Jilbabnya warna oranye. Bajunya hijau stabilo. Lalu tadi nampak leggingnya warna pink pula, pink menyala. Yang bikin saya pusing, Bu. Saya perhatikan pakai sandal Crocs warna kuning, tambah bros, ada bros seperti bunga matahari, besar sekali. Niatnya mau ngaji, tapi justru sedang mengundang azab. Nah, na'udzubillah min zalik. Maka kunci seluruh pintu maksiat, ayah bunda yang rahmati Allah. Terutama sekali lagi, apalagi oma-oma yang senang, yang hidupnya perfeksionis. Nah, ya kan, yang hidupnya perfeksionis itu tantangannya adalah ketika ada ngelihat sesuatu yang tidak rapi menurut dia, maka dia akan mengeluarkan fatwa alam semesta. Langsung dia ngomelnya, kedengaran 7 Tanjung kedengaran. Nah, maka ya sudahlah, pagi kalau udah punya cucu, rumah berantakan. Nah, pokoknya jaga mulut. Kalau tak ada hubungannya dengan surga, jangan keluarkan kata-kata. Udah. Ya kan? Lagi ngepel. Ya kan ingat tadi, setiap orang diuji dengan orang yang lain. Lagi ngepel, lewat anak. Lewat ya, Ma? Iya. Lewat lagi, pas ngepel lagi, ngelangkah lagi dia. Lewat ya, Ma? Iya. Lewat lagi, kena pangkong pakai penyapu. Ya kan? Tak nengok ke Mama sedang nyapu nih. Itulah ujian Mama. Gitulah dia. Begitu ayah bunda, semoga bisa dipahami. Materi malam hari ini didedikasikan buat kita move on, buat kita bangkit lagi. Bahwasanya ampunan Allah sangat besar, rahmat Allah yang ngomong pun tidak lebih baik. Banyak maksiat yang pernah dikerjakan, banyak sekali dosa saya yang bunda rahmati Allah. Tapi begitu saya mempraktikkan ayat-ayat Quran ini, jaga mulut, Allah jaga segala kehidupan, Allah perbaiki. Nah, maka ujung daripada orang bertobat, orang keluar dari azab, ya kan? Bukan lunas hutangnya, bukan ketemu jodohnya, bukan daripada dimuliakan posisi jabatannya, bukan itu tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya adalah yang menjadi puncak, hadirnya ketenangan dalam hidup. Hadirnya perasaan qalbun salim, sebagaimana Allah sudah sampaikan di surah ke-26 ayat ke-98. 89 sebentar ya. Nah, ini dia. Yauma la yanfa'u malu wala banun, ayat 88-nya. Kata Allah surah 26 ayat 88 ini, ada hari di mana anak dan harta tak berguna. Illa ibadallahi qalbin salim, illa man atallahi qalbin salim, kecuali orang yang hatinya bersih. Jadi puncak dari pertobatan adalah tak ada urusan ya dengan masalah yang membuat hatinya gelisah. Kalau gara-gara ngomel jadi amarah, ngapain ngomel?
berharap rumah bersih, padahal Allah bilang hati harus tetap bersih. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang digolongkan Allah sebagai orang yang memiliki hati yang bersih gara-gara menjaga lisan. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host kita yang selalu bersih hatinya, Kak Reza Biantini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.